ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita tujukan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Tauhid. Kita sampai di anjuran berpuasa hari Senin dan Kamis. Tentang puasa sunnah Senin dan Kamis. Di sini cuma ada satu hadis. Dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga ridhonya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumul Itsnain wal Khamis. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasanya selalu berpuasa Senin, dan di banyak hadis itu disebutkan bahwa Nabi sangat yataharra an shaum yaumul Itsnain wal Khamis. Nabi sangat menanti, Nabi sangat menunggu menjaga puasa Senin dan Kamis. Faqilat, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasumul Itsnain wal Khamis. Sesungguhnya Anda berpuasa senang atau suka berpuasa Senin dan Kamis. Faqal, kemudian Nabi menjawab, ditanya kenapa Anda suka puasa Senin dan Kamis. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna, sesungguhnya yaumal Itsnain, hari Senin itu, wal Khamis, dan hari Kamis, yaghfirullahu, Allah mengampuni, fihima, di dalam kedua hari tersebut, likulli muslimin, setiap muslim. Nabi SAW, inna yaumal Itsnain wal Khamis yaghfirullahu fihima likulli muslim. Sesungguhnya pada tiap hari Senin dan hari Kamis, seminggu dua kali, ini terutama keutamaan hari Senin dan Kamis. Yaghfirullahu fihima, Allah mengampuni dua hari tersebut, likulli muslimin, untuk setiap muslim diampuni oleh Allah hari Senin dan Kamis, illa, kecuali muhtajirin, orang-orang yang bermusuhan, yang saling menjauh, kecuali orang-orang yang berseteru, diampuni. Jadi setiap Senin dan Kamis Allah selalu mengampuni semuanya. Hanya satu orang, satu jenis, satu golongan yang tidak diampuni pada setiap Senin dan Kamis, yaitu yang berselisih, yang musuhan. Yang dikatakan kepada Allah berfirman, da'huma, biarkan mereka berdua ini yang bermusuhan, biarkan kalian diampuni, hatta yastaliha, sehingga mereka berislah, perbaikan, sehingga mereka berdamai. Jadi hadis lain disebutkan kenapa Nabi SAW puasa Senin dan Kamis, amal-amal diperlihatkan pada setiap Senin, dipamerkan di langit setiap Senin dan Kamis. Maka saya suka puasa Senin dan Kamis. Kemudian juga setiap Senin dan Kamis setiap muslim diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi SAW berpuasa sebagai wujud rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengampunan yang Allah telah berikan. Wujud rasa syukur Nabi buktikan terhadap pengampunan yang Allah telah berikan. Pengampunan ini mahal, maka beliau bersyukur, beliau mengajak umatnya juga untuk mensyukuri nikmat pengampunan ini dengan juga berpuasa, terutama puasa sunnah pada Senin dan Kamis. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa ruwatuhu thiqat, dan para perawinya adalah thiqat, dapat dipercaya. Itu tentang puasa Senin dan puasa Kamis. Jadi setiap Senin dan Kamis
Allah mengampuni setiap muslim. Ada keutamaan hari Senin, dan Nabi suka berpuasa Senin dan Kamis. Amal-amal diangkat, amal-amal diperlihatkan, ada pameran langit, dibicarakan penduduk langit setiap Senin dan Kamis, amalan-amalan manusia. Tapi di situ ada satu pengecualian, orang-orang yang berselisih, yang bermusuhan. Mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah pada Senin dan Kamis. Makanya dalam Islam ini Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, sebelum Kamis dia sudah baikan. Kalau lebih nanti dia tidak dapat pengampunan, dosanya bertumpuk-tumpuk nanti. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim hatinya masih bersih, masih baik. Dia tidak menyimpan dendam, permusuhan. Karena dendam ini bukan sifatnya orang muslim. Dendam ini sifatnya orang munafik. Dalam sifat orang munafik yang keempat, idza khasama, kalau mereka bermusuhan, ghadara, mereka berlebihan, melampaui batas. Khianat, kalau bermusuhan berlebihan. Orang Islam bermusuhan nggak berlebihan, dia biasa aja. Dia akan minta maaf dan dia akan berdamai. Dan tidak boleh seorang muslim bermusuhan lebih daripada 3 hari. Maafkan mereka, semua saudara kita. Jangan menyimpan dendam. Uzil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil urfi, nasihati, ajak, perintah dengan kebaikan. Kalau nggak mau juga, sudah dimaafkan, masih mau musuhan juga, ya sudah. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Mereka dianggap bodoh, tinggalkan. Kalau kita berkecimpung sama mereka, capek kita, habis waktu kita tinggalkan. Tapi maafkan, nasihati, tinggalkan. Sama di WhatsApp juga, sama media sosial. Ada tiba-tiba orang mengkritik kita minta maaf. Kita ajak, nasihati. Kalau masih juga bandel memusuhi kita, sudah blokir, selesai. Orang-orang seperti ini jangan sampai membuat kita juga seperti mereka. Kalau kita musuhan sama mereka, nggak ada untungnya buat kita. Ada 2 ketiga yang kata Nabi SAW, siapa yang terbaik? Yang terbaik yang memulai salam, Saya nggak salah, ini nggak penting banget saya salah atau enggak. Semua manusia punya salah. Semua manusia pasti pernah salah, pasti. Kayak iblis, nggak mau ngaku salah, ngaku lebih mulia. Kita mengalah, Islam mengalah. Kan yang mengalah dijaminkan oleh Nabi SAW, diberikan pinggiran surga. Ada perdebatan, ada khilaf, ada masalah. Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-bira wa in kana muhiqqan. Dalam hadis, aku menjamin setiap orang dapat rumah di pinggiran surga, di tepiannya. Liman taraka al-bira, yang meninggalkan perdebatan, perselisihan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar, dia ngalah. Aneh loh. Nabi suruh, walaupun kita benar, ngalah sudah. Saya benar, saya nggak salah. Ini nggak penting banget. Ini buat apa? Ini kayak anak kecil gitu. Ini justru yang benar yang ngalah. Hadiahnya rumah di surga, mahal hadiahnya. Rumah di dunia aja yang paling bagus apa? Kalah tetap sama rumah di surga. Rumah surga ini atapnya bagaimana? Kalau kita lihat pelafonnya ya, antara lantai dengan pelafonnya pertama itu, lantai pertama itu seperti bumi dan langit. Jauh sekali itu pelafonnya. Seluas apa rumah kita? Bayarnya pakai ngalah doang. Bayarnya seperti itu, pakai ngalah saja. Dan Islam mengajarkan mengalah, apalagi sesama muslim, karena mereka saudara kita. Al muslim akhul muslim. Setiap muslim saudara muslim yang lain. Ada saudara kita berlebihan, nggak mau ngalah, kita yang ngalah saja. Kita yang mengalah. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian ada anjuran untuk berpuasa di hari-hari yang lain, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini jika memang jatuhnya di situ, jatuhnya puasa Arafah, puasa Asyura, jatuhnya puasa Daud. Dan ada larangan untuk mengkhususkan hari Sabtu atau hari Jumat atau Sabtu buat berpuasa. Ada larangan mengkhususkan puasa hari Jumat atau Sabtu. Ada hadis dari
dari Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anhuma, beliau salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguknya istrinya masuk ke rumah Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Yaumul Jum'ah, hari Jumat Nabi datang ke rumah Juwairiyah. Mungkin di atasnya beliau. Nabi kan setiap beda itu di rumah yang mana Nabi sesam tinggal. Akan tetapi wahiyya sha'imah, tetapi beliau sedang puasa. Ummul Mukminin Juwairiyah sedang puasa. Puasa hari Jumat. Faqal, Nabi bertanya, "Asumti ams?" Apakah kamu kemarin puasa? Kamis kemarin puasa enggak? Qala, beliau menjawab, "La, tidak. Saya kemarin enggak puasa Rasulullah." Qal, jadi Nabi masuk hari Jumat, Ummul Mukminin sedang puasa siang-siang. Ditanya sama Nabi, "Apakah kamu kemarin puasa?" Qala, "La, tidak, Rasulullah, saya tidak puasa." Qala, "Aturidin antasumi ghadan?" Aturidina, apakah kamu ingin antasumi, buat puasa ghadan, besok mau puasa enggak? Qala, "La, enggak puasa juga." Qal, setelah beliau mendengar jawaban istrinya ini, beliau memerintahkan, qal fa'aftiri, berbukalah. Ini puasa enggak jelas, puasa Jumat, puasa apaan ini? Puasa semata-mata mengkhususkan hari Jumat. Qal, Nabi bersabda, fa'aftiri, diperintah berbukalah. Dan jadi wajib berbuka. Kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat buat puasa. Dan ini bukan hadis biasa. Rawahul Bukhari meriwayatkan hadis ini, wa Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Hadis sahih Bukhari. Tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat kecuali ada judulnya. Hari Arafah jatuh Jumat, ya sudah. Ini bukan puasa Jumat, puasa Arafah. Tanggal 10 Muharram Asyura jatuh hari Jumat, puasa Jumat. Puasa Asyura atau puasa tengah bulan jatuh Jumat, ini kan berentet ini. Sabtu Minggu atau Kamis Jumat Sabtu atau Rabu Kamis Jumat, ini ada rangkaian yang nggak masalah. Atau puasa Daud, Rabu sudah puasa, Jumat puasa, kemudian habis Jumat Ahad, ya selang-seling nggak masalah. Tapi dikhususkan hari Jumat nggak boleh. Bahkan lihat, seorang Ummul Mukminin istrinya Nabi pernah nggak tahu masalah, tidak punya ilmu tentang puasa. Itu istrinya Nabi yang serumah sama Nabi, dan Nabi ajarkan. Apalagi kita istrinya Nabi pinteran mana kayaknya? Pinteran istrinya Nabi. Makanya kita belajar juga. Istrinya Nabi belajar. Kemudian tugas suami mengajarkan istrinya. Kita mengaji, laki-laki lebih sering mengaji kebanyakan daripada kaum wanita. Makanya suami-suami pulang ke rumah diajarkan istrinya dengan dialog, ditanya kegiatan setiap harinya, disisipkan ada pesan-pesan di situ, pelajaran-pelajaran dakwah kepada istri, kepada anak. Mereka yang duluan didakwahkan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu? Perbuatannya seperti ini. Bahkan istri Nabi pun ada sesuatu yang mereka nggak tahu, apalagi kita nggak tahu banyak, sangat banyak, dan kita butuh belajar. Tidak boleh malu dalam belajar, nggak masalah. Para sahabat juga pada awalnya, bahkan mereka banyak yang jahiliyah. Umar dulu sebelumnya jahiliyah, Utsman banyak, tapi mereka setelah masuk Islam mereka belajar dengan giat, dekat sama Nabi, mendengarkan kajian-kajian ilmu yang Nabi SAW sampaikan. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga meridainya, beliau berkata, "Sami'tu," dulu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yasumanna," la jangan, larangan, "yasumanna," sekali-kali, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian puasa. La yasumanna ahadukum yaumal Jumu'ah. Jangan salah seorang di antara kalian, jangan sekali-kali kalian puasa
yaum al-jum'ah. Dilarang, larangan keras lagi. Ada larangan, ada di belakangnya nun taukid, dikuatkan. Jangan sekali-kali puasa hari Jumat illa kecuali an yasuma, kecuali sebabnya. Sebabnya apa? Illa an yasuma, kecuali jika dia puasa yauman qablahu, satu hari sebelumnya, atau yauman ba'dahu, atau setelahnya. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Makanya namanya muttafaqun alaihi. Sahabatnya sama yang meriwayatkan. Imam Bukhari menulis dalam kitab sahihnya. Sahabat yang sama ini ditulis juga dalam kitab Sahih Muslim. Namanya muttafaqun alaihi. Hadisnya sama. Kalau hadisnya beda, sahabatnya beda, itu lain lagi urusan, ceritanya lain. Ini bukan muttafaqun alaihi. Atau hadisnya sama, tapi sahabat yang menceritakan berbeda. Ini juga bukan muttafaqun alaihi. Itu ada dua syarat muttafaqun alaihi. Rawil a'lanya, rawi yang pertamanya yang mendengar dari Nabi, yang meriwayatkan dari Nabi SAW mesti sama. Yang kedua, lafaz hadis atau makna hadisnya sama. Makanya muttafaqun alaihi. Bukan Imam Bukhari Muslim yang ngobrol janjian, kita sepakati hadis ini sahih, iya sahih. Sahih juga, iya sahih. Kalau begitu, ini kan orang nggak paham. Begitu tentang persyaratan muttafaqun alaihi. Ini hadis berat juga ya. Hadis muttafaq alaihi. Tidak boleh seorang sengaja puasa hari Jumat saja. Dilarang keras sama Nabi SAW kecuali dia puasa ada sebab. Tanda kutip ada sebab. Atau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kemudian wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, inna sesungguhnya yaumal jumu'ah, hari Jumat itu, yauma idin, hari raya, hari Id, hari raya. Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan yauma idikum, kalian hari itu apa? Yaumul akli wasyurbi, hari Id, hari makan, hari minum. Hari raya itu hari makan dan minum. Hari Jumat, hari Id, hari raya. Hari raya mingguan, dia nggak boleh makan. Dia hari makan, hari minum, jangan puasa seperti itu. Fala taj'alu yauma idukum yauma idikum yauma siyamikum. Jangan jadikan hari raya kalian hari puasa kalian. Ila antasumu qablahu, kecuali kalian puasa satu hari sebelumnya atau ba'dahu atau sesudahnya. Ya, intinya bahwa ada syarat, ada alasan kenapa kita puasa hari Jumat. Apakah puasa tengah bulan, apakah puasa Daud, apakah puasa yang ada temanya, ada judulnya. Tiba-tiba puasa Jumat ya nggak boleh. Puasa kenapa kamu puasa Jumat? Saya suka aja puasa Jumat, ya nggak boleh. Suka menyukai sesuatu yang dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Kemudian ada peringatan, ada tarhib terhadap istri, ada larangan, ada ancaman istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, tanpa izin suami. Orang istri nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Kalau puasa wajib nggak usah izin, sholat, puasa wajib Ramadan, suaminya nggak puasa, suaminya menginginkan dia, ya nggak boleh, tunggu malam dulu, gitu ya. Bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau bulan biasa puasa sunnah, istri nggak boleh. Puasa sunnah, melayani suami wajib, kalah ini. Jadi kedudukan hukumnya sudah kalah. Dan bukan itu saja, ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram, tidak halal. Limra'atin, bagi seorang wanita, tidak halal bagi seorang istri, antasuma, jika dia berpuasa, wa zawjuha, sedang suaminya syahidun, menyaksikannya. Maknanya syahid di sini syahidun atau hadirun, suaminya hadir, suaminya ada. Tidak halal wanita seorang istri puasa sedangkan suaminya ada di rumah. Tidak izin, suaminya keluar kota berdagang, suaminya sedang umrah.
2 minggu nggak masalah, suaminya nggak ada. Kalau suaminya ada nggak boleh. Illa kecuali, mungkin boleh. Illa bi kecuali dengan izinnya. Izin dulu. Ini jika suaminya ada di rumah. Kalau suaminya nggak ada nggak apa-apa nggak puasa. Kalau suaminya tiba-tiba kok pulangnya, dia bilangnya seminggu, tahu-tahu hari kedua udah pulang nih suaminya. Batalin aja, nggak masalah. Dia sudah dapat. Muttafaqun alaih, sama di sini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Wa fi riwayat Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihima. Dan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, maknanya sama. Tidak boleh seorang istri berpuasa sedangkan suaminya di rumah illa biizni kecuali dengan izin suaminya. Ghairu Ramadan, selain puasa Ramadan istri nggak izin sama suami. Suaminya nggak ngasih, suaminya kebanggaan ya. Istri sholat 5 waktu, dia nggak perlu izin sama suami. Istri puasa Ramadan dia nggak perlu izin. Tapi kalau puasa sunnah ya izin. Puasa sunnah izin, kalau puasa wajib tidak perlu. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kemudian juga ada tarhib, peringatan atau larangan berpuasa dalam perjalanan. Berpuasa dalam safar. Safar itu artinya keluar kota atau keluar negara. Kharaja, safar. Safar ini maknanya dia keluar dari kotanya, meninggalkan kotanya, keluar kota atau keluar negara. Wan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, pernah keluar. Nah, ini maknanya keluar, bukan keluar kota, dari Madinah amal fathi, pada hari Fathu Makkah. Itu tahun pada tahun itu tahun kharaja amal fathi, tahunnya Fathu Makkah 8 Hijriah. Kharaja kemana? Kharaja ila Makkah. Nabi diceritakan di sini oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu pernah kharaja ila Makkah, keluar ke Mekah. Dari Madinah keluar ke Mekah, jauh 550 kilo keluar kota. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, hatta sehingga beliau sampai sallallahu alaihi wasallam Qura al-Ghamim, pada tempat wilayah namanya Qura al-Ghamim. Fasama, Nabi masih puasa itu. Dari perjalanan dari Madinah sampai di tempat ini, tempat namanya Al-Ghamim. Wasama nas, Nabi puasa. Semua yang ikut Nabi puasa. Kenapa? Mereka ngikutin Nabi. Kalau Nabi nggak buka, nggak ada yang mau buka. Nabi puasa, fasama, maka beliau puasa, wasama nas, dan semua sahabat puasa. Karena sahabat ini tipe-tipe mereka ngikutin Nabi. Summa da'a biqadahin, dan Nabi meminta tempat minum, qadah min ma, yang ada isi airnya. Farafa'ahu, dan dengannya hatta nazara an-nas ilaihi, kemudian manusia, sahabat-sahabat melihat Nabi sedang pegang minuman. Summa syariba, kemudian beliau minum, kemudian beliau meminumnya. Nabi minum. Dan nanti diriwayatkan ini ba'dal asri. Tapi minumnya bukan jam 9 pagi, bukan, setelah asar. Nah, ini ada sebabnya. Karena sebagian besar yang ikut itu udah lemas, sudah nggak kuat, sudah begitu. Jadi di sini di Bulughul Maram juga ada. Sebagian sahabat bilang kepada Nabi SAW, Rasulullah, ini setengah ini sudah sebagian yang ikut sudah nggak kuat, mereka mau buka, tapi melihat anda nggak buka, maka Nabi minta minum supaya Nabi kuat. Tapi Nabi ingin memberikan rukhsah, keringanan kepada sahabat-sahabat yang nggak kuat puasa. Dan Nabi minum kan. Nabi di atas kendaraannya, kalau di atas otak, di atas kuda itu kalau minum kelihatan. Jadi melihat Nabi, sahabat melihat Nabi. Jadi nggak mau buka, tapi dia udah nggak kuat, mau pingsan, begitu.
Summa syariba, kemudian Nabi minum. Setelah minta minum, farafa'a, diangkat, hatta nazara nas ilaih, manusia melihat, sahabat-sahabat melihat. Summa syariba, kemudian beliau SAW minum. Faqila lahu, kemudian ada yang bilang sama Nabi SAW, ba'da dzalika, setelah itu, inna ba'dan nas qad shama. Wahai Rasulullah, sebagian orang masih ada yang puasa. Dia udah buka, katanya tanggung, mau pingsan ini, mau buka, mau azan, habis asar minumnya. Faqala, kata Nabi SAW, ulaikal usa. Usa itu ahli maksiat. Mereka lah ahli maksiat. Mereka lah ulaikal usa. Mereka lah pendurhaka. Orang yang puasa dibilang ahli maksiat. Kenapa? Karena mereka berpuasa. Ulaikal usa maknanya orang yang mengalami kesulitan, dia udah nggak tahan, tapi dia paksa. Nah, ini nggak boleh. Kalau dia kuat nanti di hadisan nggak masalah. Kalau sudah nggak kuat, udah mau pingsan, udah nggak kuat, dia mesti buka. Kemudian orang yang berpuasa tidak dikatakan bermaksiat jika dia tidak mengalami kesulitan. Dia mudah, dia kuat, dia biasa puasa, macam-macam alasannya. Tapi kalau dia nggak kuat, dia nggak tahan, dia mesti buka. Dan dijelaskan bahwa tidak ada kebaikan buat untuk orang-orang yang nggak kuat. Kalau dia kuat silahkan, kalau nggak kuat nanti banyak hadis-hadis yang dengan ini. Jadi yang sebagian yang sudah tidak kuat, sudah kewalahan, nggak kuat puasa, tapi tanggung katanya dikit lagi buka. Dia bilang itulah pendurhaka, ahli maksiat. Kenapa? Yang pertama bodoh. Yang pertama karena mereka memaksakan, mereka pikir mengerjakan sesuatu terpaksa itu bagus, itu nggak pernah bagus. Contoh, ada hadis kata Nabi SAW, siapa saja yang taubat setelah terbitnya matahari dari barat, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Kenapa? Taubatnya terpaksa dia taubat. Oh sudah nih, kiamat. Ada ayat juga yang mendukung. Siapa saja yang sudah melihat tanda-tanda ayat Allah, salah satunya matahari terbit, mereka tidak beriman sebelumnya dan tidak beramal, tidak diterima imannya, tidak diterima amalnya. Orang beribadah dengan terpaksa jangan. Tidak ada yang baik. Bukan kebaikan beribadah dengan terpaksa. Ini namanya kebodohan. Yang kedua, kemaksiatan. Aneh. Jadi Islam itu ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW. Agama itu mudah. Allah yang menciptakan kita. Tubuh kita semua Allah ciptain. Lambung kita, mata kita, semuanya. Gigi kita, tubuh kita. Kalau dia sakit, Allah juga tahu kita lagi sakit. Kita kuat, Allah tahu kita kuat. Kita bohong, Allah tahu kita bohong. Kita sehat, kita menggampangkan agama, Allah tahu. Kita sakit, kita nyusahin diri kita, Allah juga tahu. Ini orang bodoh gitu. Jadi seperti itu. Tidak ada kebaikan beribadah dengan terpaksa. Bahkan nanti di akhir zaman itu nggak diterima ibadahnya, taubat nggak diterima, iman nggak diterima, beribadah nggak diterima. Iman dan beribadah setelah matahari terbit dari barat tidak diterima karena dia terpaksa. Ada Allah menerima taubat sebelum innama ya yaqbalullah at-taubah ma lam yughargir. Allah menerima taubat hamba senantiasa taubat hambanya selama nyawanya belum ditenggorokan. Orang nggak mau beriman, oh masih lama, masih belum mati. Nanti kalau mau mati, taubat, nggak keburu udah naik. Firaun melakukan kayak gitu, nggak diterima. Kenapa? Terpaksa. Udah pada masuk neraka, saya taubat aja mendingan. Taubat pun nggak diterima, seperti itu. Jadi ibadah yang terpaksa ini, itu nggak kuat, udah mau pingsan, ya bukan. Allah kasih keringanan, Allah kasih hadiah. Hadiah rukso itu hadiah dari Allah. Allah suka kalau hambanya menerima hadiah yang Allah kasih. Allah maha baik, Allah kasih hadiah kita nggak mau, sombong sekali kita, sombong seperti itu. Ini tentang orang-orang yang sudah nggak kuat, walaupun nanti kebanyakan ulama juga menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan dan yang lainnya. Anas bin Malik menjelaskan dikutip dari hadisnya Utsman bin Abil As.
bahwa puasa itu lebih baik sesuai dengan ayatnya. Ayatnya gimana? Wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu, jika kalian puasa, khairul lakum, lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Apa yang mesti kita ketahui? Puasa dalam keadaan kuat, mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Tapi tetap kalau kuat, makanya Allah di hadis lain Allah suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Allah suka. Tapi keduanya ada kebaikannya. Tapi nanti ada hal-hal yang kadang orang yang tidak berpuasa lebih baik daripada yang berpuasa. Contohnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis Sahih Muslim. Qala, beliau menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam perjalanan. Fa minna shaim, sebagian kami, sebagian sahabat ada yang puasa. Wa minnal muftir, sebagian ada yang berbuka, enggak puasa. Boleh apa enggak? Boleh safar. Qala, kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Fa nazalna, kami turun. Kami manzilan di satu tempat fi yaumin harin, di hari yang panas. Fa nazalna manzilan fi yaumin harin. Kami kemudian tinggal di satu tempat di waktu siang yang sangat panas. Sehingga satu tempat kosong ini, bukan yang ada atap-atapnya, ada pohonnya. Aksaruna zillan, yang paling banyak pelindungnya di antara kami, naungannya. Fi yaumin harin, pada waktu yang sangat panas ini, aksaruna zillan sahibul kisah, orang yang punya banyak kain, yang bawa kain banyak ditutupin pakai kain-kainnya. Yang lain, faminna man yattaqi syamsa biyadi, sebagian kami ada yang menutup tangannya. Cukup apa enggak? Yang enggak cukup, panas. Coba ini bapak 12 siang di depan, begini aja coba 1 jam panas. Qal fasaqata as-suwam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan, fasaqata, maka pada berjatuhanlah as-suwam, orang-orang yang puasa. Orang puasa kelengar, enggak kuat, panas. Sebagian enggak kuat, nanti santai aja. Wa qamal muftirun, kemudian orang-orang yang enggak puasa dalam perjalanan Nabi berdiri, mereka bangkit buat ngapain? Fadarabul abniyah, mereka bikin tenda panas-panas sambil minum, bikin tenda. Yang penting udah gak kuat. Yang dapat pahala siapa di sini? Yang bikin tenda, begitu. Wasaqau arukan, kemudian dia membagikan orang-orang yang gak puasa, sahabat-sahabat membagikan minum kepada penunggang-penunggang, saling bagiin minum. Budaknya pada dikasih minum, dapat pahala apa enggak? Buat pahala, kenapa? Punya tenaga buat melakukan amal. Yang puasa nggak kuat, seperti itu. Dilihat keadaannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, zahabal muftirun, orang-orang yang zahab itu telah pergi, al muftirun, orang-orang yang berbuka hari ini, al-yawm, zahabal muftirun al-yawm bil ajri. Orang-orang yang nggak puasa hari ini dapat pahala banyak. Dia nggak puasa, dia bikin tenda, dia menolong orang, mengevakuasi orang-orang yang puasa kecapean, dimasukin ke tenda, dibikinin tenda, dia yang bikinin apa? Yang berjasa, begitu. Ini hadis Sahih Muslim, satu keadaan yang mungkin dalam ibadah, ini ibadah juga, nolong orang ibadah, ngasih minum orang ibadah, bikinin tenda, teduhan buat orang lain ibadah. Kita pilih satu ibadah, pilih puasa, sama. Nanti di bulan lain kita bisa ganti. Ibadah itu nggak hilang, seperti itu. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana supaya kita pilihnya yang bagus, yang paham. Udah sangat panas. Nanti kalau puasa semua, nanti yang bikin tenda siapa? Pada pingsan, nggak lucu kan? Begitu. Makanya kata Nabi, zahaba al-muftirun al-yawm bil ajr. Hari ini orang-orang yang tidak berpuasa telah pergi dengan pahala. Lihat kondisinya. Ketika semuanya bersikukuh, mereka pilih puasa semua. Enggak ngapain? Enggak ada yang menolong, enggak ada yang membantu, enggak ada baiknya. Jadi tidak ada. Lihat kondisinya jika ya,
semuanya mau puasa, ya ini kan agak rusak. Nanti tidak ada yang berbuat apa. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan, "Ghazawna, dulu kami pernah ghazwah, berperang sama Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW li sitta asyrata, di hari ke-16 Madad bin Ramadan, setelah lewatnya Ramadan, maksudnya mereka berangkat berperang di tanggal 16 Ramadan. Faminna man shoma, sebagian puasa. Wa minna man afthara. Ini agak bagus saja sini. Sebagian kami faminna man shoma. Sebagian kami ada yang puasa. Wa minna man afthara. Sebagian kami ada yang buka. Di ujungnya bagus. Falam ya'ib, tidak ada yang mencela. As-shaim 'alal muftir. Orang yang puasa enggak ada yang nyela yang buka. Karena mereka punya guna, punya fungsi. Udah puasa semua, kita ngajak puasa, lemes semua. Ini enggak begitu. Bagaimana sahabat paham tentang hal ini? Mereka yang merasa kuat, tenaganya kuat, persiapannya kuat, kuat puasa, mereka puasa. Dan karena anggap puasa lebih baik, kuat, saya enggak begitu. Tidak mencacat, tidak mencela as-shaim, orang yang puasa, alal muftir. Sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Walal muftir ala shaim. Dan orang yang puasa juga nggak nyela orang yang berbuka, tidak mencela orang yang puasa. Ini yang hadis yang paling pertengahan. Dilihat sebabnya. Ada kebaikan, lebih banyak kebaikan puasa atau enggak? Kalau puasa lebih baik, kita masih kuat, enggak capek ganti. Ini antasumu khairul lakum. Jika kalian puasa, lebih baik buat kalian. Kalau apa? Kalau paham, kalau nggak paham susah ini. Makanya setiap segala sesuatu yang dipandu dengan ilmu akan lebih baik. Dia paham, kalau dia kuat, dia bisa menolong ini, dia begitu. Ketika dia puasa lemah, jadi apa bahasanya, beban bahasa anak sekarang itu. Jadi beban orang lain. Ini nggak ada bagusnya puasa. Itu di hadis yang lain. Tidak ada kebaikan laisa minal asyam fis safar. Tidak ada kebaikan puasa ketika dalam perjalanan, dalam safar. Kalau kita nyusahin orang, nyusahin, kita yang mereka jadi ngerawat kita, jadi nyusahin orang jangan. Lihat kebaikannya kalau kita mampu, kita kuat, Allah suka hambanya yang kuat, kita di puasa, kita masih nolong orang, ini hebat ini. Ya, Allah suka hamba yang kuat. Tapi kita lihat kondisi kita, kalau kita lemah jangan kuat. Karena orang yang sok ada berasa, ini nggak berapa bagus. Berasa kuat, perasaan dia. Baik, ini hadis bagus. Sahabat-sahabat, sebagian puasa, sebagian enggak. Dalam peperangan yang berangkat tanggal 16 Ramadan. Sebagian yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang puasa. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, yarawna anna wajada quwwah fasoma. Jadi mereka berpendapat yarawna, mereka wajada quwwah, siapa yang punya kekuatan fasoma, dia puasa. Sahabat ya, ilmunya sahabat. Kuat puasa. Kalau saya puasa, puasa. Saya tidak lebih baik dari teman saya puasa. Teman saya punya guna juga tuh, punya kelebihan yang lain karena dia tidak puasa. Fa inna laka hasanun. Mereka menganggap siapa yang kuat puasa. Fa inna laka hasanun. Untuk kamu puasa ada kebaikan. Wa yarawna, dan mereka juga berpendapat man wajada, siapa yang punya kelemahan, enggak kuat puasa, fa'afthara, dia berbuka. Kenapa? Ketika dia berbuka dalam keadaan lemah, fa inna dzalika hasan, itu ada kebaikan. Kebaikannya apa? Kalau tidak kuat untuk berbuka tadi, dia tidak menjadi orang bodoh tadi yang menyelisih Nabi. Yang Nabi katakan orang-orang enggak kuat yang maksa ini sebagai ulama, orang-orang yang pendurhaka, ahli maksiat. Seperti ini hadis rawahu Muslim wa ghairuhu. Hadis Imam Muslim dan yang lain-lain. Tapi kalau saya melihat, kalau kita masih kuat puasa. Kalau buat saya bukan tentang bukanya, saya melihat bukan tentang buka, gantinya yang susah. Ganti di bulan lain itu susah luar biasa. Saya pernah kalah berapa kali. Dulu zaman dulu kalah 8, 1 tahun saya ganti cuma 4, gak kuat. Gantinya yang lebih susah ternyata daripada begitu. Kita pikirkan dengan baik dengan ilmu kita.
Tapi memang kalau puasa sudah tidak kuat, bulan Ramadan kita kebetulan lagi di mana, lagi umrah Ramadan, kuat, nah ini bukan. Karena ada ibadah yang lain. Lihat mana yang lebih baik dari keputusan kita. Dan memang puasa ini yang susah ini sebetulnya gantinya, bukan batalinnya. Maka kita mesti bijak. Kalau kita bisa ada kekuatan mengganti, kita putuskan buat buka dan macam-macam nanti. Bukan hanya satu titik kita mengambil keputusan, tidak. Tapi tadi ketika kita puasa dengan terpaksa, dengan kelemahan, dengan banyak nyusahin orang, ini tidak ada baiknya. Jadi ini adalah al-usah. Usah itu ahli maksiat. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sayang kalau puasa kita menjadi dosa. Jadi ini hadisnya agak-agak banyak. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah, semoga videonya. Baik. Dia menceritakan kana Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW fi safarin, dalam safar, fara'a rajulan. Nabi melihat ada seorang pemuda, qad ijtama'a alaihi nas, orang-orang lain keliling di hadapan dia, wa qad zullila alaihi, dan dia dinaungin. Faqala ma balalah, apa yang terjadi banyak, kata Nabi. Ini orang ini kenapa dikelilingin, dinaungin sama teman-temannya? Qalu, mereka menjawab, rajulun shaimun, ini orang yang puasa wahai Rasulullah, dia puasa, dia kuat, semua sibuk ngelayanin dia, di tendain, tutupin. Teman-temannya pada kepanasan, menolong dia, sahabat-sahabatnya baik. Kata Nabi, faqala laisal bir, bukan kebaikan antasumu safar, bukan kebaikan kamu berpuasa di dalam perjalanan. Jika apa? Jika nyusahin orang. Kalau nggak nyusahin orang, kalau punya kekuatan, tetap kepada ayat yang pertama itu, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik. Di sini butuh ilmu, butuh kejujuran hati. Kita kuat apa enggak? Kita kuat silahkan lanjutkan. Enggak kuat nyusahin orang, macam-macam. Ini hanya menjadi kemaksiatan, menzalimi. Apalagi orang yang lain yang puasa juga, kita kerjain, kesian mereka, sama-sama puasa, kita lemas. Dia kuat, silahkan dia puasa. Kita nggak kuat, kita buka. Kalau kita kuat, alhamdulillah, kita puasa. Dan kita tolong orang lain juga, ada kebaikannya. Mungkin demikian yang salah dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.